saya Nurlaida Dahniati dengan NIM 23113060011 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UINSI Samarinda. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi prinsip-prinsip alat pendidikan Islam. Yang pertama ini ada pengertian alat pendidikan Islam. Secara bahasa, alat itu diartikan sebagai benda yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik ini tuh dapat mengembangkan potensi mereka. Kemudian dari dua pengertian tadi bisa kita simpulkan ya bahwa alat pendidikan adalah benda yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berlandaskan ajaran dan nilai-nilai Islam. Jadi, alat dalam pendidikan Islam ini artinya perangkat atau sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan ajaran Islam, yaitu mewujudkan manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki ilmu pengetahuan serta keterampilan. Nah, alat pendidikan Islam ini bisa berupa metode, kurikulum, media pembelajaran, dan lain-lain. Yang pertama itu ada alat pendidikan Islam berbentuk materi. Nah, alat pendidikan ini sebenarnya memiliki arti yang luas ya, yaitu segala perlengkapan yang digunakan dalam upaya pendidikan. Selain berfungsi sebagai perlengkapan, alat pendidikan ini juga membantu mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Nah, di sini ada alat dalam bentuk materi. Yang pertama ada pendidik. Nah, pendidik adalah orang yang mengabdikan dirinya untuk membimbing, mengajar, dan mengantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Pendidik ini bukan hanya sekadar pengajar yang menyampaikan materi pelajaran, tetapi kita sebagai guru nantinya akan berperan sebagai pembimbing yang membantu peserta didik kita nantinya dalam proses belajar dan perkembangannya. Yang kedua ada anak didik. Nah, anak didik ini adalah individu yang mengikuti proses pembelajaran di bawah bimbingan pendidik atau guru dalam suatu lembaga pendidikan. Peserta didik ini akan mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai yang diarahkan untuk perkembangan pribadi dan sosial mereka. Lalu yang ketiga adalah lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini adalah organisasi atau institusi yang menyediakan pendidikan atau pelatihan kepada peserta didik yang bertugas merancang dan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, memberikan materi pendidikan, dan mengevaluasi kemajuan pembelajaran peserta didik. Yang keempat ada sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini mencakup gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, dan segala fasilitas yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini adalah alat atau bahan yang digunakan oleh seorang pendidik atau guru untuk memfasilitasi proses pengajaran dan pembelajaran agar materi ini mudah dipahami, menarik, dan efektif bagi siswa. Media pembelajaran ini bisa berupa teks, gambar, audio, video, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pendidikan Islam berbentuk non-materi. Yang pertama itu ada metode pengajaran. Guru ini perlu memilih metode yang tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran, karakteristik siswa, dan tujuan yang ingin dicapai. Metode pengajaran itu seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, simulasi, dan pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua ada kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum ini tuh dirancang untuk membentuk siswa memahami ajaran agama Islam, mengembangkan karakter mulia, dan memperoleh pengetahuan umum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kurikulum pendidikan Islam ini perlu terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini tuh penting agar pendidikan Islam terus relevan dengan kebutuhan generasi muda. Yang ketiga ada pembiasaan. Nah, kebiasaan ini memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk melatih anak agar dapat melaksanakan tugas dengan benar dan rutin. Contohnya, agar anak dapat melaksanakan sholat dengan benar dan rutin, maka perlu dibiasakan sholat sejak kecil. Yang ketiga ada keteladanan. Dengan keteladanan ini lahirlah gejala identifikasi positif, yakni penyamaan diri dengan orang-orang yang ditiru. Hal ini tuh perlu diperhatikan oleh pendidik, ada kejelasan tentang tingkah laku mana yang harus ditiru atau yang sebaliknya. Al-Ghazali menambahkan bahwa ada beberapa sifat penting yang perlu ditertanam dalam diri peserta didik, antara lain rendah hati, mensucikan diri dari hal-hal buruk, taat, dan istiqomah atau konsisten. Yang keempat, ada pendidikan nilai-nilai Islam. Pendidikan nilai-nilai Islam ini merupakan pilar fundamental dalam pendidikan Islam. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, tolong-menolong, keadilan, dan kasih sayang ditanamkan melalui proses pembelajaran dan interaksi di lingkungan pendidikan Islam. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter siswa yang sejalan dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya yang kelima ada perintah, larangan, dan disiplin.
Perintah ini merupakan tindakan pendidik yang menyuruh anak didik ini untuk melakukan sesuatu, sedangkan larangan adalah tindakan pendidik yang melarang anak didik untuk tidak melakukan atau menghindari perilaku tertentu. Alat ini berfungsi membentuk disiplin secara positif. Disiplin sangat diperlukan dalam membentuk kepribadian, terutama karena kelak akan menjadi disiplin diri sendiri dengan penanaman disiplin diri dari luar terlebih dahulu. Selanjutnya, ada fungsi alat pendidikan Islam. Pertama, membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kedua, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Keempat, membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kelima, mempersiapkan siswa untuk menjadi generasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa. Selanjutnya, ada tantangan dalam menerapkan alat pendidikan Islam. Yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasannya ini bisa mencakup keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya manusia, dan lain-lain. Yang ketiga ini kurangnya pemahaman terhadap alat pendidikan Islam, baik itu dari guru, siswa, maupun orang tua sendiri. Yang ketiga, sulit mengintegrasikan alat pendidikan Islam dengan kurikulum sekolah. Yang terakhir, kurangnya inovasi dalam pengembangan alat pendidikan Islam. Baik, itu saja penjelasan singkat dari alat pendidikan Islam. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.